ya sudah ini. Kalau saran saya gitu, ngapain mau mogok kerja aja gitu, ngapain? Kalau saran saya, tapi kalau misalkan hak ini kan punya hak untuk ini gitu. Tapi ini kan sudah PNBP sudah turunkan perizinan yang mati yang ini kita akan segera proses, ya kan? Hanya nanti kalau belum keluar bayarnya ya pakai yang lama kan begitu. Tapi mudah-mudahan saya bukan menjanjikan, diupayakan sesegera mungkin dalam 1 minggu ini sudah bisa selesai sehingga teman-teman juga bisa melaut dengan legal. Nah kapal-kapal masih ada di laut silakan segera urus, kami akan bantu nanti untuk ini. Sepanjang kapal itu tidak tidak cek fisik. Tapi kalau cek fisik kan harus ada fisiknya dong. Nggak bisa, jadi kita sama-sama ada win-win solution gitu lah. Nah kemudian yang lain-lain nanti kan sambil kita jalan lah ya. Saya nggak tahu udah jalan belum sini Coffee Morning nggak jalan ya. Nah tolong Coffee Morning itu diupayakan di pelabuhan ini, undang pelaku usaha sebulan sekali ngobrol. Kalau ada waktu saya akan hadir sehingga bisa menjelaskan daripada itu kalau misalnya apalagi udah sampai ke politis. Emang untung. Jadi Pak Dirjen, bahasa saya soal pangkalan ke anak-anak bahasanya seperti apa? Jadi saya juga izin nih Pak, karena masalah yang paling krusial selain soal tarif kan pangkalan. Mereka kita rapat ini sejujur aja, saya pulang dari kebetulan waktu saya pulang dari liburan, saya lihat dari ini, saya dari rapat sampai hari ini belum pernah istirahat nih Pak, jujur aja kalau sampai ini. Jadi sampai baru selesai serah terima Pak Kapolres kita sampai malam lagi ya Pak ya. Jadi Sabtu rapat lagi. Saya cuma minggu aja itu pun ibadah ya, sampai sekarang nggak ada, dari saya pulang itu nggak sudah ini, jadi saya juga perlu menjelaskan ke mereka. Bagus sempat liburan ya. Jadi masih bagus sempat liburan. Jadi saya Pak boro-boro mau liburan tahun baru pun jadi 1 minggu ini Pak Dirjen sudah kurang tidur, kurang ini, otak sudah terima. Makanya saya mau jelasin ke teman-teman, mohon petunjuk nih. Jadi soal pangkalan ini saya perlu ini. Jadi teman-teman gini, dasarnya apa suruh stop? Kan di sini kan banyak teman-teman, tapi yang tidak hadir kan masih ada Pak. Masih mungkin 10 kali lipat ini yang nggak hadir. Ya kan ini kan dia percayakan sama kita. Jadi saya mau jelasin ke itu seperti apa. Karena gini, kita ketika dipercayakan dari bawah, bukan bilang seenak-enak kita gini. Saya takutnya bener Pak. Mungkin di sini nggak se ekstrim di Juwana ya sampai di arah-arah atau apa waktu terjadi. Tapi kami itu harus menghargai mereka juga. Bagaimana seperti apa supaya mereka bisa tenang. Oh, kita di sana baru selesai duluan. Hah? Sudah selesai di sana. Sana sudah selesai duluan, tapi bukan Pak. Sana sebelumnya tuh yang zaman Ibu Susi ada sedikit perbedaan pendapat dan pemimpinnya pergi sendiri ketemu di sana, entah bagaimana lah. Pulang langsung mengatakan dengan satu kelompok, dia ada banyak kelompok tapi kelompok ini akhirnya tidak, ini diarah Pak. Kalau sekarang itu saya semua siapapun boleh berakses ke saya tanpa kecuali. Jadi saya boleh nggak Pak Dirjen, kira-kira soal pangkalan kami Pak Dirjen sedang memperjuangkan kalau saya. Saya janji akan memperjuangkan, tapi hasilnya saya nggak bisa memastikan. Jadi gini ya Pak ya, saya bicara bahasa saya gini teman-teman, ini apa aspirasi teman-teman sudah saya sampaikan Pak Dirjen. Pak Dirjen juga memperjuangkan termasuk pangkalan. Tapi kalau seandainya tidak sukses, mau mogok lagi baru kita mogok lagi. Kita kira-kira gini, setuju nggak teman-teman? Ya. Jadi kita juga jangan sampai Pak Dirjen sudah datang, kita masih mogok, dia sudah terima aspirasi kan, berarti kalau gini loh, saya teman-teman kalau seorang pemimpin sudah datang, besoknya masih mogok, berarti dia gagal. Artinya seperti ini. Ini pandangan saya. Jadi kalau Pak Dirjen bisa memperjuangkan, ya kita juga harus itu sama Pak Dirjen. Pak Dirjen itu kita kasih waktu sama Pak Dirjen perjuangkan. Kalau tidak baru kita mogok lagi. Ini kan kita janji sama Pak Kalabu, Pak Kapolsek tanpa atribut. Ya itu waktu kita pakai atribut, pakai apa kayak dulu lagi Pak Kapolsek ya. Sekarang efeknya ya kalau misalkan mogok itu ya. Ini pertama penuh. Ya. Ya. Kalau terjadi ada orang iseng saja sedikit untuk ini, yang rugi siapa? Ya. Ini yang kebakaran. Ini yang terjadi. Itu satu. Kita dulu. Yang kedua, dengan mogok begini kan juga hilang kesempatan untuk berusaha. Apakah dengan ini terus langsung dipenuhi? Belum tentu Pak. Belum tentu. Dengan mogok terus pemerintah terus tunduk langsung oke terus ini, ya bukan pemerintah namanya. Kita kan cari titik, ya ada aspirasi, kemudian kita mendengar, kita diskusikan, kita putuskan mana yang terbaik. Pengusaha bisa jalan,
Oh saya ini, yang penting aspirasi udah sampai. Kecuali kalau misalkan mau ketemu saya, orang nggak mau denger saya, pokoknya mogok deh, udah gitu. Itu lain lagi. Ini kan sudah ketemu, saya ada janji mau perjuangkan. Tapi kalau tidak berhasil kan bukan saya yang keputusan akhir untuk sama dengan PP 85. Saya bilang kalau PP 85 mau jangankan nih, lo mau bunuh saya juga nggak bisa berubah, nggak bisa. Udah, jangan hanya ini, lo bunuh saya sekarang nih, PP 85 langsung berubah, nggak bisa. Tapi kalau saya memperjuangkan untuk merevisi, iya, yang itu perlu waktu. Dan saya tunjukkan, karena kan dari Jawa Tengah itu kan seakan-akan saya dianggapnya bohong. Apaan tuh, bohong gitu. Jadi pemerintah bilang mau revisi ya. Tapi tidak ada tindak lanjutnya. Saya keluarin surat-suratnya dari bulan apa? Dari bulan Oktober ya. Dari Oktober itu sudah kita mengeluarkan surat dari saya ke Pak Sekjen teruskan ke Kementerian Keuangan. Kemudian berproses sekarang sudah mulai pembahasan di tingkat KKP. Di DJPT sudah clear. Karena itu PP 85 kan bukan hanya DJPT, karena juga ada pasir, ada denda, ada apa lagi itu. Macam-macam lah ini. Sehingga itu semua. Nah, begitu tunjukkan kemarin ke teman-teman sana, silakan copy saya bilang, sampaikan ke semua. Karena seakan-akan tuh kita hanya ngomong tidak ada action. Itulah itu yang saya maksudkan. Sorry Pak Dirjen, sebenarnya kami juga mau bicarakan soal denda karena kan itu saya anggap di domainnya PSDKP. Karena dendanya sampai 1000 kali apa itu sangat memberatkan. Jadi ini jujur aja, ini mungkin hari ini kan kita di sini nih, kalau sudah saatnya mungkin yang dituju kalau di sini nggak boleh demo Pak, karena ini objek vital. Tapi kalau di PSDKP itu bukan, saya rasa bukan, karena di luar dari Muara Baru ya teman-teman. Jadi sorry nih Pak Sumono, nanti suatu hari kita nih bukan objek vital nih, tahu-tahu ya kita ya maaf nih, karena kita juga masalah denda itu sangat memberatkan seperti ini. Apa beratnya denda itu kalau tidak melanggar? Gini Pak, ayo. Justru dengan peraturannya sekarang, dulu kan kita 2 WPP berdampingan sampai ke lepas kan. Ini kata ada isu, saya nggak tahu benar. Jadi tinggal 1 WPP kondisi sekarang pasti lewat aja langgar Pak. Enggak, siapa yang bilang itu? Baca aturannya, jangan katanya. Iya, jadi makanya sekarang konsep sekarang ini udah bagi. Tapi saya dari pengurus surat ya, ada teman-teman dengar nggak? Pengajuan ditolak Pak. Apanya? Cuma sama mana? 711, 712. Ya. Nah itu 711, 712 itu beda zona. Oh itu sama Pak, 71 cuma berdampingan mereka. Ya nggak bisa, sekarang itu udah jadi zona. Berdampingan itu nanti dengan 713. Itu pun sepanjang alat tangkapnya itu diperbolehkan. Tapi kalau cantrang di 713 kan nggak boleh. Ya sudah satu, nggak boleh nyebrang. Kami cumi loh Pak. Kami nggak ada cantrang. Misalnya gitu loh. Cumi itu pancing loh Pak. Kita karena pancing itu kita itu nggak dalam satu alat ini. Tapi kita kalau misalkan di mana di Samudra Hindia nggak ada cumi Pak. Dari Aceh sampai ke NTT. Kalau itu 18 ini bukan 118, itu serap bisa masuk ke sampai ke Gorontalo sana. Ininya. Jadi enggak, ini cumi ini itu cumi timur Pak, ini cumi barat beda. Kita mau ke sana. Iya, zonanya itu sekarang kan ada plus minusnya dong, nggak bisa untungnya saja. Kan ada zona. Padahal kami ya Pak ya, baru rubah siup, baru rubah segalanya, baru dari cashnet dari kita rubah ke, kalau katanya yang bisa jadi cashnet kan, kita baru rubah lagi. Malah CP saya masih 2 bulan, katanya bisa kalau dirubah ke cashnet kan. Kita udah bayar lagi, sekarang berubah lagi Pak Dirjen. Nah itu yang membuat kita belum. Jadi zona itu ya, itu dipahami ada zona 1, zona 2 ya. Jadi memang kalau misalkan aturan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Di aturan ini orang sana senang, sini sedih. Tapi ada orang sini sedih, orang sana senang, atau orang sana sedih, orang sini senang, kan begitu. Jadi ada win-win solution. Ya, jadi nanti kita kan sekarang itu cumi misalkan. Cumi itu ada yang mencoba ke ini nggak, ke 713 Utara nggak? 713 Utara nggak ada Pak. Udah pernah ada nyoba? Gini, kita nggak ke sana karena di sana
agak ini ya, agak dari dulu tuh agak rawan. Jadi kita apa? pembakaran lah apa terjadi di sana. Bukan, kalau misalkan itu di atas 12 mil nggak ada Ya, pembakaran. kita yang selalu dibakar tuh kalau ini, kalau apa namanya? Jantrang, JTB. Tapi jangan salah Pak. berkantong. Pursin aja dulu kita pernah ke sana waktu 713 Pursin pergi ke sana aja Pak. Itu pun selain itu sebenarnya di daerah sana tuh juga banyak perompak. Karena saya juga dapat informasi ya di sana itu cuma banyak, tapi orang sana tidak bisa nangkap. Oh iya benar. Justru kalau misalkan bisa ya kalau mau baik-baik libatkan orang sana satu KPK Jadi, untuk belajar kan boleh. Selama ini pangkalan yang ada di sana itu orang dari luar daerah sana Pak. Ya kan? Apalagi kita sampai ke Teluk Tomini sana Pak itu perampokannya itu benar-benar itu keluar. Jadi kita di sana mereka waktu saya masih di Hennessy Pak. Mereka orang sana ngundang kita ke sana. Justru di sana mereka punya Dirampok gitu. Dirampok banyak. Malah belum ada ini nanti orang marah lagi Pak, masalah. tapi itu perampok banyak di sana. Ini itu kita zaman dulu sekali ya saya masih. Ini saya dapat informasi dari tokoh-tokoh nelayan di sana loh. Ya. Jadi tokoh-tokoh nelayan di sana tuh menginginkan kalau misalkan ada orang Jawa yang mau ini Pangkalan jangan nangkap di sana, apalagi pangkalan di sana, terus nanti ya 1 orang 2 orang tiap kapal tuh bawa orang sana sekaligus untuk. Tapi jujur Pak ke sana nggak ini ya banyak. Nah ini informasi Iya, saya iya. tidak maksud kita teman-teman. di sini Jadi ya, Pak Rena. masih cukup luas lah untuk ini. Jadi jangan selalu berpaku wah tuh satu-satu. Nah ini kan juga sama. Yang kemarin Cantrang itu mintanya kan kapal di atas 100 JT itu kan nuntut 2 WPP. Saya bilang 2 WPP gimana? Ini belum PIT ini udah lama nih sebenarnya. Ya belum soneng ya. Gimana mau minta 2 saya bilang. Dari zaman Samson Betawi itu yang namanya kapal 100 JT itu tidak boleh masuk ke perairan pedalaman, harus di set EE kan begitu. Itu dari zaman dulu itu bukan zaman sekarang. Nah sekarang tiba-tiba ini yang 100 JT ini mau masuk ke perairan yang Laut Jawa. Nah saya sih oke saja nggak masalah. Tapi tanya sama orang yang sudah di Jawa semua nih, mau nggak mereka masuk sini? Ternyata mereka juga ngerudel juga, jangan pak, habis kita nanti kapal besar masuk. Jadi sama begitu, hanya tidak berani bersuara di depan teman-temannya. Ini yang saya ini kan. Jadi ya sudah, orang sudah baku itu ya kita ini kan cari celah-celah lain yang bisa ini. Bahkan kalau saya ini berpikir ya nanti ke depan kalau sudah dengan sistem kuota ini, alat tangkap itu sepanjang alat tangkap yang digunakan itu ramah lingkungan, nggak perlu kita batasi ke depan kan. Iya, kalau misalkan dia bawa 3 alat tangkap, kenapa? Kalau alatnya semua ramah lingkungan, yang penting kalau sudah hasilnya segini stop, kan gitu loh, lebih efisien kan begitu. Nah ini nanti kita atur terus, perbaiki gitu loh. Lah kan boleh, iya kan, misalkan apa, Cantrang sama apa misalkan, Tantrang sama Gilnit misalkan, boleh nggak? Atau sama pancing misalkan, long line sama ini, boleh nggak bawa? Saya nggak tahu long line begitu ini berapa lama itu ngambilnya lagi itu. Sepanjang ini masih nunggu 3-4 jam gitu. Apa namanya, kursennya turunin. Ya enggak, misalnya saya kan nggak tahu. Ya. Misalkan bubu yang dangkal-dangkal nyimpan bubu sama Gilnet. Lah makanya ini kan ini baru pikiran dari saya. Itu pikiran nakal saya, belum di. Sebenarnya Pak Jai ini cocok, Pak Dirjen cocok jadi pengusaha perikanan sebenarnya itu. Ya, bukan, daripada kita ribut ini, yang penting alat tangkapnya itu tidak merusak lingkungan. Mau 10 silakan aja 10. Toh yang dibatasin itu sudah kuota kamu 100, sudah per 100 ya berhenti. Harus minta lagi, masih ada nggak kuota yang bisa ditangkap? Karena kalau misalkan ini tidak dibatasi semau-mau seperti sekarang, maka yang terjadi ya kayak tadi, ikannya lama-lama habis. Gitu lah. Jadi harus bangga dong kalau misalnya dibatasin, pengusaha nanti nggak nambah lagi. Kalau misalkan sudah full misalkan nggak boleh lagi. Nah udah yang ini aja, yang ini. Apa?
Laut lepas. Ya laut lepas nggak ada masalah. Kenapa laut lepas? Dibatasi nggak? Harusnya berpikir secara Nggak dibatasi apanya? penetapan kuota kita di laut lepas. Kita di negara Indonesia bahwa itu sepanjang ini kan mengunjungi negara. Sekarang begini, laut lepas itu kan diatur oleh dunia internasional, ya. Saya secara ini akan memberikan kelonggaran sepanjang tidak ketahuan oleh, harus sama-sama menjaga supaya ketahuan yang ngatur itu gitu loh. Ini kan harus diinikan. Artinya kalau yang begitu nggak perlu dibahas lah, ya. Makanya kalau perlu kapal angkut dari sana, kan ada kuota juga kapal angkut tuh. Celahnya mana? Oh pakai, kasih aja lah, udah gini loh. Pangkalan gimana? Kenapa? Muara Baru. Maksud pangkalan lepas pangkalan di mana? Nanti kita lihat. Saya kan belum menginikan ya Muara Baru ini apakah kita masukkan di 712 atau dikecualikan masuk ke zona 4 Samudra Hindia. Gitu loh. Jadi saya belum tahu apakah karena ini perbatasan bisa nggak mau akomodir zona 6 dan zona 4. Nanti kita akan diskusikan lagi. Gitu loh. Ini jadi begitu. Sama kasusnya itu dengan Bitung. Ini kan banyak yang kasus begini. Bitung itu mau mengakomodir zona 2 Pasifik atau zona 3. Kalau letaknya pelabuhannya itu ada di zona 3 ya? Enggak. Zona 3. Kalau misalkan itu, nah ini yang akan nanti saya bawa bahan saya diskusi dengan Pak Menteri. Karena kalau saya Bitung itu tidak diperbolehkan kapal berpangkalan di situ, kapal-kapal yang nggak di zona 3, ya zona 3 nggak boleh ke situ, mati itu Bitung tuh. Mau kemana orang-orang? Masa mau ke ini? Nah ini makanya ini masih diskusi. Nah berikan masukan aja ke saya, Pak. Ini Pak ngakalinya harus gini ke Pak Menteri. Pada debat melulu gitu, saya dapat masukan gitu loh. Nah saya Jakarta kan sama posisinya. Jakarta ini adalah titiknya ini adalah di perbatasan antara zona 6 dan zona 4 gitu loh. Tapi kalau misalnya dari Arafura ke sini, iya itu mungkin susah lah untuk apa? Untuk bernegosiasinya kan begitu kan sekretariat harus diinikan, ya. Makanya mungkin yang itu nanti saya negosiasinya gimana Pak kalau misalnya kapal itu dia punya industri di Muara Baru misalkan. Nah ini kan alternatif yang harus saya sampaikan kepada beliaunya. Tapi kan nanti keputusan akhir kan di Pak Menteri. Kalau argumen saya nggak bisa segini, ya sudah saya sampaikan kan begitu. Jadi jangan pesimis, ya. Saya akan memperjuangkan bahwa Muara Baru ada di 2 zona perbatasan. Apakah akan mengakomodir di 2 zona ini dari Sabang sampai ke Sabang ya? Sabang sampai ke NTT itu kan bisa saja masuk di sini. Gitu lah. Atau dua-duanya karena ini ada juga Laut Jawa bisa juga mengakomodir Laut Jawa. Nah ini nanti saya akan detailkan ya. Kan saya juga kan harus juga melihat kondisi untuk menyampaikan pada beliau itu kan harus melihat situasi dan kondisi. Kalau beliaunya lagi ada masalah yang rumit, saya tidak tahu, begitu saya nyampaikan itu langsung nggak bisa. Nah, kan susah. Kan semua orang kan sama Pak, mau menteri mau presiden kan yang namanya mentalnya ada begininya semua gitu. Ada lagi kesel, ada lagi seneng. Nah kalau lagi seneng-seneng gitu ketawa-ketawa, Pak, oh, ini kan begitu gitu. Kita doain Pak Dirjen jadi menteri dong ya Pak. Nanti ini ada isu lagi. Saya ke Muara Baru itu ingin jadi menteri gitu. Nah, nyampe ke Pak Menteri langsung di-grounded lagi. Gitu. Janganlah mengisukan yang ini karena sekarang itu doa bagus ya, tapi kadang-kadang itu nanti nyampe keluar itu berbeda. Ya kan banyak orang yang lapor-lapor itu sengaja tuh, apalagi sekarang kan ada acara dengan Pak Menteri. Saya memendingkan ke sini, saya ada pamit sebenarnya. Nanti kalau ada, oh itu minta dukungan tuh menjadi menteri di Muara Baru, cari muka, kan bisa saja. Kan begitu. Nah ini tolong yang begini, saya tidak ada keinginan apapun, saya hidup begini sudah senang. Ya justru kalau misalkan sudah pensiun, sudah tidak ada lagi beban, saya ingin berteman sama semua tuh. Kenapa? Ya,
Itu garis tangan. Nah, nggak perlu dicari-cari, nggak perlu, kalau garis tangan nyampe aja. Saya juga jadi dirjen kelebihan Pak, nggak pernah bercita jadi dirjen. Apalagi kemarin saya digrounded sama Bu Susi 5 tahun. Nah iya kan, Pak Randa tahu kan, 5 tahun saya kerja masak. Sampai ada teman saya tuh ngelihat saya masak nangis Pak. Karena saya direktur, kemudian saya bikin rumah makan, saya masak, saya bikin masakan, nyoba. Masuk tempat saya lagi masak, nangis Pak dia. Tapi restorannya jadi 7 Pak. Tapi saya tidak pernah merasa hina dengan itu. Ya, saya nggak pernah merasa hina Pak. Saya kalau belanja di sini sudah jadi dirjen, saya ninteng belanja di sini pasar ikan malam. Pakai celana pendek, pakai topi. Enggak, saya nggak merasa mau ketemu Pak Haji. Tukang pasar tuh tahu tuh, yang brengsek tuh tukang satpam tuh yang jaga pos tuh. Kadang-kadang tahu, Pak Dirjen, kok masuk ke pasar ikan, mau inspeksi. Kamu kalau enak Borangke, kalau Borangke ada kenal sama soalnya belanja di Borangke saya. Jadi mari kita sama-sama ya, saya masih tetap seperti yang dulu, yang Pak Jim kenal ya, yang Pak Rendra kenal, teman-teman juga kenal, tidak ada perubahan apapun ya. Kalau saya berdebat begini, saya ingin memperkaya saya untuk berargumentasi dengan orang lain. Percayalah bahwa pemerintah ya, khususnya DJPT, tidak pernah ada niat dan kita mendiskusikan tuh ingin menghabisi seseorang atau ingin mematikan seseorang. Karena adanya kita ini kena ada bapak-bapak. Kalau nggak ada pengusaha juga nggak ada di dalam pilihan tangkap Pak. Nah ini nggak ada lah. Apa yang mau diurusin? Nggak ada. PSDKP juga ada karena ada bapak-bapak. Coba kalau nggak ada kapal yang melaut, ngapain nggak? Nggak bisa nangkap kapal Pak ya? Nggak ada. Jadi mari kita sama-sama ya. Yang denda itu sedang ini juga didiskusikan juga ya. Tapi saya tidak punya kewenangan. Seharusnya Pak Dirjen tadi ikut ke sini. Ya, tadi makasih Pak. Mas Haris saya nggak bicara karena ada baru saya ngomong. Pak Dirjen harus tadi ke sini, tapi karena beliau diminta dampingin Pak Menteri untuk Vicon ini, makanya beliau tidak bisa ke sini. Ya, jadi saya kira cukup ya untuk ini. Saya minta himbauan saya bekerja seperti biasa, nggak perlu lagi ada mogok-mogok begitu ini supaya tidak rugi lah. Percaya bahwa saya akan perjuangkan dengan kemampuan saya. Segala kemampuan saya akan ini untuk perjuangan untuk semua. Pak Dirjen izin ya. Teman-teman, jadi kesimpulannya Pak Dirjen memperjuangkan untuk indeksnya tidak diperjuangkan, tapi bukan berdasarkan harga pasar tapi HPP, harga pokok produksi. Paling tidak itu bisa turun sampai 40% paling tidak, saya kalau perhitungan saya ya. Jadi satu seperti ini, soal kota kita menolak tapi Pak Dirjen memperjuangkan. Soal pangkalan Pak Dirjen juga sedang memperjuangkan. Jadi kita kasih Pak Dirjen waktu, nggak mungkin langsung selesai. Jadi kuotanya katanya belum jelas Pak, bukan belum ini seperti apa. Jadi kuota tuntaskan sekarang. Ini masalah kecil gini nggak tuntas. Jadi kuota ini semua akan dikasih, Bapak minta berapa? Oh ya. Oke. Kalau oke. Gitu lah. Jadi tidak ada pembatasan. Oh, jadi tidak ada pembatasan. Oke. Misal Bapak minta punya kapal 10%, minta kuota berapa? Bapak ya harus jujur, sekarang kemarin dapat berapa? Oh kemarin misalkan saya dengan 10 kapal ini dapatnya 100.000 ton. Yang minta 100.000 ton. Kalau misalkan nanti nasibnya bagus ya di tengah jalan, boleh minta lagi. Boleh di tengah jalan. Boleh, tapi kalau masih ada kuota. Tapi kalau kuota itu, ini kan diumumkan Pak. Kalau misalnya kuotanya sudah habis semua dipegang orang, mau ngambil dari mana? Kan nggak bisa. Nah kuota ini diberikan setiap tahun, sehingga setiap tahun tuh bisa Bapak itu melakukan adjustment, gitu loh. Jadi jangan minta gede-gede, jangan juga minta yang kecil. Kan optimis, satu kapal biasanya. Ini kalau misalkan, ini kan sekarang kan ketahuan bahwa teman-teman juga tidak jujur untuk menetapkan produktivitas. Iya kan? Produktivitas ditawar terus 1, ini PSBB sih dia kan? PSBB 1, berapa? 1,7. 1,7. Tawar lagi.
mentok di 1,7. Tadinya kan 2, turun 1,7. 173 Pak sebenarnya. 173. 173, 0,3 tawar. 172, sorry, Nah 172. sekarang kalau misalkan kuotanya diberikan seperti itu, mau nggak? Pertanyaan saya sekarang. Nggak mau lah Pak, jujur aja. Nah, Kita Pak, nggak jujur kan? kalau kita kan pakai hukum ekonomi Pak, dengan pengeluaran sekecil-kecilnya menghasilkan hasil maksimal. Oh, Itu sama, Ya, saya juga tahu. ya. Makanya sekarang saya minta ke Pak Ukot sama Pak Agus ya, pembagian kuota itu tidak berdasarkan kepada nilai produktivitas. Kalau misalnya kapal Bapak 100 JT persen PSBB, maka akan diberikan hanya 170 ton 1 tahun. Cukup nggak? Nah, kalau hitungan saya pasti rugi. Kan begitu. Nah, minta berapa? Ya silakan. Minta 500 misalnya. Kalau memang dapat, ya minta 500. Minta 400, ya 400. Tuh. Nah, nanti itu kami sudah punya hitungan, Pak. Kalau berdasarkan kajian potensi komunikasikan, anggaran itu sementara benar, menurut data yang ada, masih bisa semua atau kebagian, masih kita bisa simpan. Ya, karena kita juga tidak serta-merta yang dicuri Pak Jim tadi kita pro asing segala mana sekarang ada kapal asing yang sudah realisasi. Bukan ini Pak, karena kita kan semua berdasarkan penerawangan Pak, karena tiba-tiba Benjina buka kan, Benjina ini sebenarnya kan kita tahu yang pakai Benjina nggak ada orang lain selain yang punya Benjina itu. Iya, sekarang pertanyaan saya, sekarang ada nggak kapal asing yang sudah datang ke Indonesia? Saya menurut Timika sudah ada Pak katanya. Timika punya siapa? Troll itu Pak yang baru itu. Itu yang troll itu bukan udang yang sudah mangkrak 5 tahun. Tidak ada kapal baru dari luar negeri. Oh, berarti itu yang lama Pak. Pak Iska ini lihat. Jadi ketika jadi ada kapal asing ternyata masih lama punya. Jadi begitu. Jadi kapal-kapal sekarang yang ada yang operasi di sini itu kapal yang sudah mangkrak ada di sini. Itu orang kan sama. Kalau Pak Jim 5 tahun nggak ada, kekasihan juga. Dia itu dicek baru dia. Pak Iska cek baru. Jadi kita gini. Soal kota ya kita nggak tahu sejarah semana, kita ikutin dulu perkembangannya kan belum sampai ke ini ya. Jadi soal PNBP sudah mau dibantu sampai ke HPP. Ya kita juga harus lihat lah, karena mau rubah lama kita juga mau beratkan Pak Dirjen. Sebenarnya posisi kita sama Pantura sama, ini kita sudah dikawal sama ilmunya Pak Dirjen, kawal kita kan. Jadi kita mau nggak mau ada namanya kita ada Jawa, ada ini kan ada rasa nggak enak karena sudah Pak Dirjen tuntun ke sana, mau nggak mau kita ikut ya dong. Ini ilmunya Pak Dirjen, kalau nggak mungkin sampai jadi Dirjen ya. Jadi kalian juga harus approach sama Pak, kasih applause sama Pak Dirjen untuk ilmu saya. Oke. Jadi soal pangkalan Pak Dirjen lagi memperjuangkan. Jadi kita juga nggak mau memberatkan Pak Dirjen. Kalau sampai Pak Dirjen gagal, baru kita berjuang lagi ya dengan spanduk, dengan apa ya, setuju ya. Jadi gini. Kalau kita besok masih demo, berarti Pak Dirjen hari ini datang gagal. Bener nggak? Coba kita pandang. Contoh kita semua setuju, jangan ribut. Besok masih ribut, berarti dia gagal. Ya setidaknya kita jangan sampai bawa Pak Dirjen datang sini gagal. Kita justru Pak Dirjen sudah punya tujuan bantu kita juga harus menjaga Pak Dirjen. Setuju teman-teman? Oke. Jadi setuju Pak. Jadi kita akhirin hari ini, besok kita suruh aktivitas normal Pak. Ya. Jadi kami minta bantuan soal pangkalan ini, memang hidup mati kami di sini Pak. Nah sekarang saya minta tolong, itu ada rilisnya ke wartawan sama Mukok semua. Ya bikin lagi lah. Tadi ke wartawan itu adalah tujuan mogok Pak. Ya nggak apa-apa, bahwa kita sudah sepakat beberapa hal masih ada yang dituntut yang masih, tapi kami siap untuk bekerja kembali supaya bisa ini kan enak gitu. Nanti kita wartawan datang, kita kan tadi kenapa? Tadi wartawan datang tanya kenapa kita mogok. Tadi ditanya jam 1 kita ketemu sama Pak Dirjen. Nanti hasilnya kita ngomong sama wartawan. Oke. Jadi hasilnya kita juga bicarakan sama wartawan kan, ya kan, ya. Tapi saya ilmu Pak Dirjen sudah menuntun kita. Enak. Ini nanti nggak enak lagi. Jadi kita cuma bilang ada hal positif lah. Itu bahasa saya. Tapi
mudah-mudahan bahasa saya bagus, tidak mendiskreditkan Pak Dirjen kan. Dia datang dengan tujuan baik, sudah ada beberapa sudah diterima ya. Jadi kita percayakan sama Pak Dirjen, akhiri mogok hari ini, besok kita aktivitas seperti biasa dulu ya. Kalau enggak kita mau Imlek juga sebenarnya pusing juga, sudah mau Imlek ya. Nggak belanja-belanja juga sebenarnya ya. Oke, teman-teman siap ya? Ayo. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Kapolsek, Pak Kalabu, Pak Trian, Pak Cakmo, Pak Sumono, Pak Rahman dan teman-teman. Wah, tahu banyak saya sebutkan. Ternyata saya kenal, otak saya masih bagus juga, bisa kenal banyak orang ya Pak Joko semuanya ya kan. Oke, terima kasih Pak atas kesediaannya hadir di tempat ini, sudah memfasilitasi kami sama Menteri. Tapi bagaimanapun tetap kami akan bikin surat ke Presiden bahwa apa hari ini punya seperti apa supaya Presiden juga bisa tahu gitu loh Pak. Jadi sekarang pertanyaan saya mengirim surat ke Presiden apa? Karena kami sudah bawa kami waktu itu keberatan ini sudah difasilitasi sama Pak sekarang Dirjen. pertanyaannya sekarang kalau Siapa? misalnya kirim surat ke Presiden itu ya percuma. Karena diturunnya ke kita lagi. Nggak apa-apa Pak, siapa tahu saya ini sudah ada mau kenal. Siapa tahu dengan surat kami sana nama Pak Dirjen dikenal Pak Presiden, tahu-tahu langsung reshuffle jadi menteri, saya nggak tahu. Siapa tahu ya, siapa tahu Pak, saya kan tidak tahu. Jadi amin ya. Oke, saya rasa gini Pak Dirjen, ini cuma intermezzo Pak, jangan sampai keluar nanti gas ya Pak Dirjen. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Jadi inilah gunanya kita komunikasi. Jadi guyup ya. Kita ketawa-ketawa dulu tapi bisa menyelesaikan masalah dan kita cari yang terbaik penyelesaiannya seperti apa. Yang pasti kami tidak menginginkan pelaku usaha itu susah. Nah itu yang pasti itu. Oleh karenanya setiap kebijakan tentu kita akan lakukan evaluasi. Ya, kebijakan PIT ini adalah kebijakan yang sangat baik. Bukan karena saya anak buahnya menteri. Saya sudah keliling ke luar negeri kemarin ya. Saya 2 tahun ini sudah keliling ya. Ke Spanyol ya, Spanyol sebelum ke sana, ke Inggris, kemudian ke Italia, kemudian semuanya sudah menerapkan kuota. Ya. Amerika itu juga sama. Amerika waktu sama Pak Edi, saya akan ke Amerika. Sama, semua sudah menerapkan kuota. Di sana sudah sangat rapi semua. Jadi semua sudah tertata dengan baik. Ya. Tapi mereka juga perlu waktu Pak. Awalnya juga sama, tersiok-siok di demo segala macam. Saya sampaikan, mereka perlu waktu 15 tahun. Sehingga sekarang ini sudah pelaku usahanya sudah aman, tenang, nyaman. Ya pemasaran juga sudah tinggal pencet-pencet gitu semua. Ikan yang ditangkap itu sudah tidak lagi berpikiran sebanyak-banyaknya, tapi dia kualitas yang sebaik-baiknya. Ya, ukuran ikan dibatasi. Kalau misalkan ikan di bawah ukuran standar itu nggak boleh dijual, tidak boleh dikonsumsi manusia, langsung tuh disortir. Sehingga mereka itu lebih banyak dibuang di laut. Nah saya tanya, kenapa kalau dibuang laut mencemari laut? Enggak, dimakan lagi sama ikan yang lain. Nah ini kira-kira gambarannya. Jadi mari kita bersama-sama kita berpikir positif, tapi perlu pemerintah itu diawasi, perlu pemerintah itu dikritisi. Ini harus ya. Jadi nanti kalau saya pensiun sama-sama mengkritisi juga. Izin Pak Dirjen, cuma seperti negara lain sudah terapin, tapi maksimal mereka cuma 3/1. Kedua, seperti di Tiongkok, mereka juga sudah menerapin dan ikan dibawa ke negaranya karena di laut lepas. Tapi sayang mereka setelah ikan masuk mereka ekspor disubsidi 8%, tapi kita belum dapat 8% ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga bisa seperti Tiongkok kasih kita ketika ikan bisa dikasih subsidi 8%. Terima kasih Pak. Sekarang ini boro-boro mau subsidi Pak, memang hanya Bapak saja. Bensin tadinya saya cuma 500.000, sekarang harus 1 juta saya dari garuk-garuk kepala juga sama gitu kalau soal itu gitu loh. Nah, oleh karenanya mari kita sama-sama, yang penting kita pikirannya harus positif. Jadi kita positif ya. Saya siap kapan saja teman-teman. Saya kira nomor telepon saya sudah semua beredar ya. Silakan teman-teman minta berbagi kalau ada apa-apa ya, kesulitan izin segala macam, silakan WA ke saya. Saya tidak pernah membatasi ya. Pantura kurang apa? Malah itu demo-demo diajak berembuk ikan, malah sampai kafe saya rusak malah. Naik-naik ke meja semua, meja kafe saya dinaikin, lompat di situ sini. Ampun saya.
Dirjen jujur ya, ini kalau kena sudah Pak Dirjen. Sebenarnya saya sama teman-teman kemarin agak marah. Kemarin kenapa waktu masih Kalabu ini kalau saya ngomong berarti saya ngangkat telur nih, bukan Pak? Sama Pak Kalabu ngomong katanya mau datang ini, teman-teman pada mau. Saya mau datang cuma Pak Dirjen Pak. Saya nggak tahu nih kayak hubungan apa nih. Kalau yang lain kami nggak mau ketemu. Benar nggak teman-teman kemarin ngomong seperti ini? Enggak, semua sama. Benar Pak, benar Pak. Ini Pak Kalabu jadi saksi. Pak Kalabu jadi saksi Pak. Karena waktu kemarin saya gini saya serba salah. Saya bilang ya yang penting KKP kirim orang mau siapa kek kita terima kan? Enggak boleh begitu. Tapi ini Pak, ini jujur. Ini Pak Kalabu jadi saksi tanggal 11 tanggal 12 benar. Jadi waktu saya bilang mau dikirim orang dari KKP siapa? Teman-teman ngomong kami hanya mau Pak Dirjen. Saya nggak tahu Pak Dirjen ini jangan-jangan Pak Dirjen juga sama Pak Kalabu sama itu lulusan Pantai Selatan jangan-jangan ya. Sorry Pak intermezzo Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi terima kasih teman-teman ya, saya bangga teman-teman kita kerjasama, ada masalah kita pecahkan bersama ya, tidak perlu mogok, tidak perlu ini segala macam, itu merugikan diri sendiri lah. Kita sama-sama sebisa ini, karena dengan Bapak mogok itu berarti kan perekonomian tidak jalan. Bukan hanya Bapak yang rugi, tapi juga terhadap masyarakat lain juga sama. Oleh karenanya mari kita sama-sama bikin iklim usaha yang kondusif. Pemerintah juga akan berupaya agar iklim usaha yang kondusif ya. Semua permasalahan bisa kita selesaikan manakala kita saling terbuka. Saya kira itu karena informasi yang berkembang di luar tuh banyak yang tidak sama dengan konsep yang kita buat. Karena mereka itu tidak baca langsung, dengar tambahin, akhirnya yang jelek-jelek. Kalau yang bagus biasanya dikurangin Pak. Kalau misalkan saya cerita Pak Jim tentang kebaikan Pak Mansur, Pak Jim cerita ke Pak Rendra, itu mungkin kalau yang baik itu dikurangi dikit gitu loh. Oh itu baik, begitu aja kan gitu. Tapi begitu cerita kejelekannya Pak Mansur, saya ceritakan ke Pak Jim, nambah, dari saya sudah nambah, ke Pak Jim nambah lagi, ke sana nambah lagi, itu tambah jelek lagi sampai ujung gitu. Nah ini juga sama yang peraturan-peraturan ini karena tidak dapat disumbu, bukan hanya di sini Pak, semua Natuna kemudian ini bilang tuh dengan PIT-nya akan menghabiskan nelayan kecil lah, mau diganti nelayan yang besar-besar lah segala macam. Tapi begitu kita jelaskan, kita yakinkan, alhamdulillah mereka juga mau menerima. Bitung pun juga sama, saya juga harus meyakinkan ya, jadi bapak-bapak kan masih ragu kuota gimana nanti dan sebagainya. Begitu saya jamin, udah jamin sekarang ini silakan ajukan nanti. Yang mati nanti kita langsung, kalau PP-nya sudah tangan langsung kita robah ke kuota. Kalau kurang ya minta saja. Yang penting Bapak bisa memanfaatkan kuota itu ya. Pak Menteri kemarin menegaskan, kalau misalnya kuota yang ada ini sudah bisa diambil oleh teman-teman dalam negeri, teman-teman yang ada, sedikit pun nggak akan nambah kapal baru. Ini komen Pak Menteri kemarin ya. Siapa kemarin yang hadir pada waktu dengan Pantura? Ini ada jaminan Pak. Sama, saya juga nyampaikan Pak Menteri memperkuat lagi kan tambah enak sekarang. Jadi jangan khawatir, wah nanti kalau bersaing saya kita perbaiki sama-sama gitu loh. Saya kira itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini terus kondusif. Saya akan lapor kepada Pak Menteri. Alhamdulillah nanti malam saya harus dampingin beliau juga. Jadi saya nanti akan lapor perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan beliau dalam kondisi cerah, senang. Sehingga kalau ada informasi itu juga dengan senang hati. Tapi kalau lagi sumpek, ya janganlah kita menginikan. Ini juga perlu strategi Pak. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik pada saat pertemuan ini ataupun sebelumnya. Apapun kesulitannya, kalau kita komunikasikan ya, insya Allah kita bisa selesaikan. Saya kira itu, terima kasih. Khusus kepada Pak Rendra, terima kasih yang sudah ngontak-ngontak saya terus gitu, kapan gitu. Karena didesak oleh teman-teman yang lain, saya bilang Pak Rendra kesini aja. Saya nggak berani Pak, nanti dikira saya ini mau membawa ini sendiri gitu. Kami juga nggak berani sebelum Pantura ke KKP, kami juga nggak berani. Karena kita dianggap pengkhianatan. Jadi kalau Pantura beda Pak, mereka pergi duluan nggak apa-apa, kalau kita pergi duluan dianggap pengkhianatan, itu yang terjadi. Makanya saya penting ya dianggap enggak ini kita di. Makanya saya juga nggak enak sana. Nanti kalau saya ke sana saya ikutan mereka. Itu juga satu salah. Enggak lah, sudah jelas, sudah selesai semua sekarang. Sekali lagi terima kasih.
Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin kita foto bersama untuk dokumentasi Pak. Oh boleh. Ya Pak. Mana? Di mana sini ya? Ya teman-teman kita. Mana ya? Mana kita ya? Ya. Digeser dulu, meja digeser gimana? Atau di situ ya? Di belakang sana. Ya, belakang sana di mana? Ada logo KKP.